Rasul mengatakan afdhalus shalah ba'dal fardhu sholatul lail. Salat yang paling utama setelah 5 waktu adalah tahajud. Kalau ditanya kenapa tahajud lebih mulia, jawabannya apa? Tantangannya besar. Setiap ibadah tantangannya besar, insya Allah pahalanya besar. Bisa hadir dalam rangka menghadiri majelis ilmu di tengah kondisi hujan gerimis, masih diberikan sehat, umur panjang, iman dan hidayah. Bisa hadir ke tempat ini, mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita baca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Maka dua syukur dan sholawat yang mengawali pertemuan kita kali ini, insya Allah kita semua termasuk hamba yang beruntung dunia dan akhirat. Kita awali dengan berkahnya suratul Fatihah. Semoga pertemuan kita pada siang ini mendapatkan barokah, dimudahkan Allah menerima ilmu, dan berharap semoga ilmu yang kita dapatkan insya Allah membawa manfaat dunia juga lebih-lebih akhirat. Al-hadhiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tema kita pada siang ini judulnya adalah amalan sunnah di malam hari. Amalan sunnah di malam hari. Barangkali depan ibu ada handphone, ada catatan, ingin mencatat silakan. Sebelum bahas intinya, kita bahas terlebih dahulu judulnya. Amalan sunnah di malam hari. Amalan saya ucapkan 2 kali, berarti amalan ini tidak satu, amalannya banyak. Maka saya ucapkan dengan sebutan amalan-amalan. Amalan-amalan di sini adalah tentunya adalah amal soleh. Tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Amalan-amalan saya bagi menjadi 2. Pertama, amalan qauliyah, dan yang kedua amalan fi'liyah. Sama-sama ya. Amalan terbagi menjadi 2. Amalan qauliyah dan amalan fi'liyah. Qauliyah itu adalah amalan yang berasal dari lisan, zikir. Jadi nanti ada amalan-amalan sunnah yang keluar dari lisan kita, termasuk adalah bacaan Quran. Sedangkan amalan fi'liyah adalah amalan perbuatan. Dan nanti kita khususkan temanya tentang dahsyatnya tahajud. Nah, pembahasan bagian ini kita enggak bahas fi'liyah, perbuatan anggota tubuh secara keseluruhan, tapi kita bahas yang pertama. Apa tadi? Qauliyah. Kembali ke tema lagi ya. Amalan sunnah. Sunnah itu dikerjakan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya benar ya. Dikerjakan pahala, tapi kalau ditinggalkan tidak
berdosa. Tapi ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasul pernah bersabda, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili. Allah mengatakan dalam hadis kursinya, Rasul bersabda, hambaku mendekatiku dengan ibadah sunnah. Saya ulangi ya, Allah katakan hambaku mendekatiku dengan ibadah apa? Sunnah. Jadi kita dekati Allah, Bapak Ibu, tidak fokus hanya ibadah wajib, tapi kita dekati Allah dengan ibadah apa? Sunnah. Hatta uhibbahu, aku jadi cinta kepadanya, aku jadi suka kepadanya, aku jadi sayang kepadanya. Maka yang membuat Allah suka, maka yang membuat Allah sayang sama kita dekati Allah tidak hanya dengan wajib, tapi kita dekati Allah dengan ibadah apa? Sunnah. Baik, sejenak handphone kita taruh sebentar. Ini dahsyat nih. Kalau Allah udah cinta sama kita, maka dalam hadis yang sama Allah panggil malaikat Jibril. Jibril itu adalah asyraful malaikah, malaikat yang paling mulia. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan semua, kalau ada yang tanya siapa malaikat yang paling mulia, maka jawabannya siapa? Malaikat Jibril. Tapi kalau manusia yang paling mulia siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sahabat Rasul yang mulia yang ikut perang Badar, malaikat yang paling mulia pun yang ikut perang Badar. Berapa jumlahnya? Jumlahnya 1000 ditambah 2000 jadi 3000 malaikat, ditambah 2000 jadi 5000 malaikat. Jadi yang ketika perang Badar Allah turunkan jumlah malaikat berapa tadi? 5000. Ketika Allah sudah suka kepada hambanya, maka Allah panggil malaikat Jibril dan Allah katakan, inni uhibbu fulanan, aku suka sama dia, fulan, maka cintailah dia. Maka malaikat Jibril jadi apa? Cinta. Maka kalau Allah udah suka kepada hambanya, maka malaikat yang mulia pun jadi ikut apa? Suka. Ketika Jibril sudah suka, maka malaikat Jibril naik ke atas langit dan diumumkan di atas langit, ya ahlas samawat, wahai para penghuni langit. Sekarang saya tanya, yang menghuni langit siapa? Siapa? Yang menghuni langit? Wahai para malaikat, wa ya ahlal ardo, dan para penghuni bumi. Penghuni bumi siapa? Ya bukan hanya manusia, makhluk selain manusia juga banyak yang menghuni bumi. Maka kata malaikat Jibril, kita fokus ya, Allah suka sama dia, wahai para penghuni langit dan bumi, maka sukailah dia. Maka semua makhluk yang ada di atas langit juga yang ada di muka bumi jadi ikut suka sama dia, lantaran karena Allah apa? Suka. Nah, Allah suka sama dia gara-garanya karena dia deketin Allah dengan ibadah apa tadi? Sunnah. Sekarang Bapak saya tanya sama Ibu, Bapak dan Ibu sekarang suka enggak sama saya? Ya, saya dengar nyender sebelah kanan bilang belum. Ikhlas ya. Nah, apa yang terjadi Ustadz? Berarti manusia termasuk Ustadz jangan pernah mencari sukanya jamaah. Ya bener ya. Tapi Ustadz harus disukai sama siapa? Allah. Kalau Ustadz udah disukai sama Allah, maka insya Allah jamaahnya jadi ikut apa? Suka. Bisa dipahamin ya. Pengen disukai sama Allah, maka dekatilah dengan ibadah apa tadi? Sunnah. Dah, kembali lagi ke judulnya, amalan, sama-sama, amalan apa? Sunnah terus di malam hari. Kalau bahasa Betawi di Cepete di rumah saya namanya malam. Kalau bahasa Indonesianya bukan malam, malam.
Malam atau malam itu bahasa Arabnya lailatun, lengkapnya begitu, ada tak marbutoh, lailatun. Tapi kalau disingkat adalah lailah. Jadi kalau ditanya apa bahasa Arabnya malam, lailah. Makanya ada perempuan dikasih nama oleh orang tuanya siapa? Nur Lailah. Nur itu artinya adalah cahaya, lailah artinya adalah malam, berarti rembulan di malam hari. Tolong dihafal. Yang ingin mencatat silakan. Fokus ya. Malam itu dibagi menjadi 3. Sepertiga yang pertama kisaran. Saya bilang kisaran. Maghrib sampai jam 10 malam. Sepertiga yang kedua kisaran jam 10 sampai jam 1 malam. Sepertiga yang terakhir yaitu sepertiga malam terakhir jam 1 sampai azan subuh. Sekarang azan subuh jam 4 lewat 6 menit. Kalau kita sholat sunnah tahajud jam 3.45 pagi atau jam 4 kurang seperempat, masih boleh apa enggak? Boleh. Berarti kalau begitu malam itu dibagi jadi berapa tadi? Mulai maghrib sampai jam 10 yang pertama, jam 10 sampai jam 1 yang kedua, jam 1 sampai azan subuh yang terakhir. Nah Bapak Ibu semua, dari pembagian malam tadi tolong jawab ya, yang paling dahsyat sepertiga pertama, kedua, apa terakhir? Terakhir. Kalau ditanya, silakan barangkali ingin mencatat, kenapa sepertiga yang terakhir paling dahsyat? Rasul mengatakan, ajruka ala qadri nasobika, besar tidaknya nilai pahala kita tergantung dari besar tidaknya tantangan dan ujian dalam ibadah. Fokus ya, saya ulangin. Besar tidaknya pahala kita tergantung dari besar tidaknya ujian dan tantangan dalam hidup kita, dalam ibadah kita. Sama-sama ya. Besar tidaknya pahala dalam suatu ibadah tergantung dari apa? Besarnya ujian dan apa? Tantangan. Berarti kalau begitu datang ke Masjid Raya Bintaro ini dalam kondisi hujan, tantangannya besar. Ini jam segini nih abis zuhur hujan-hujan, paling enak ngapain nih? Tapi kita hujan-hujan kesini, berarti kalau begitu ke masjid dalam kondisi hujan, insya Allah Pak pahalanya gede, amin. Sekarang saya tanya jujur aja nih, ini kan di tengah pandemi kita harus menjaga protokol kesehatan. Jujur ke saya ya, pakai masker ribet enggak? Enggak, jujur aja, ribet enggak? Bawa sejadah? Tapi sebenarnya pakai masker ke masjid dalam kondisi pandemi begini ribet Pak. Jangan berkecil hati. Sebenarnya itu tabungan pahala kita semakin besar. Maka yang paling besar menuju masjid ini, insya Allah yang rumahnya jauh. Maka yang jauh insya Allah siapa yang di sini nih? Apakah ada yang lebih jauh dari Cepete? Oh enggak ada. Oh masya Allah ya, insya Allah. Makanya kalau begitu Rasul mengatakan afdhalus sholah ba'dal faridah sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah 5 waktu adalah tahajud. Maaf ya, saya nggak ngebandingin loh antara tahajud dengan duha. Tapi dari ayat tersebut dikatakan tahajud itu lebih mana? Tahajud itu lebih mulia mana? Sholat sunnah tahajud apa sholat sunnah duha? Tahajud. Kalau ditanya kenapa tahajud lebih mulia, jawabannya apa? Tantangannya besar. Setiap ibadah tantangannya besar, insya Allah pahalanya besar. Nah sekarang gini nih, saya buka Quran, surahnya 52, surahnya 51, nama surahnya Adz-Dzariyat, ayatnya 15, 16, 17, 18, 19. Fokus ya Pak. Surah apa tadi? Adz-Dzariyat, surah yang ke-51 ya, surahnya 15, ayatnya 15, 16, 17, 18, 19. Fokus ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa tempatnya di surga dan bisa menikmati mata air surga. Jadi orang yang bertakwa di ayat ini Islam, Muslim, mukmin apa mutakin? Ya Allah, mudahkan jamaah dapatin ilmu ya Allah. Fokus ya. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi jannatin, berada di dalam sorga, wa uyunin, dan menikmati mata air surga. Maka dari ayat ini yang masuk sorga orang beriman, orang Islam, apa orang bertakwa? Maka orang yang bertakwa itu adalah orang yang masuk apa? Surga di ayat ini. Apa ciri orang yang bertakwa, Ustaz? Akhidhina ma atahum rabbuhum, dia di sorga, orang bertakwa ngambil apa yang Allah kasih. Apa yang Allah kasih di sorga dia ambil. Apa cirinya? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, orang-orang yang bertakwa dulunya ketika masih hidup selalu memberikan kebaikan. Bareng-bareng ya. Ciri orang bertakwa di dunia itu dulunya selalu berbuat apa? Jangan minta kebaikan, tapi berbuat kebaikan. Coba deh, fokus ya, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pernah meminta balasan kebaikan dari orang yang udah kita kasih kebaikan. Bareng-bareng. Gimana tadi? Jangan pernah meminta balasan kebaikan dari orang yang udah kita kasih jadi jangan pernah minta balasan dari dia yang udah kita kasih, meskipun hanya ucapan terima kasih. Dasar tuh orang nggak tahu ucapan terima kasih ya. Kita mengasih-ngasih aja, tapi balasan dari siapa? Allah. Jangan pernah bosan berbuat baik. Kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang membuat kita surga. Benar apa enggak? Ada orang masuk surga diampunin dosa dengan rahmat Allah, padahal dulunya berlumur dosa gara-gara memberikan minum seekor anjing yang ke saya matanya. Gara-gara ngasih minum apa tadi? Jadi kalau begitu jangan pernah bosan berbuat baik. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Maka di waktu malam itu dia selalu bangun tahajud. Dia selalu menghidupkan malamnya dengan tahajud. Sedikit sekali tidurnya. Jadi kalau begitu ciri orang yang bertakwa selalu rajin apa? Tahajud. Jadi orang yang tahajud adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa insya Allah masuk apa? Surga. Wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashar, di waktu sahur, Pak, Bu, makan di malam Ramadan menjelang azan subuh namanya makan apa? Sahur. Berarti adanya di awal, pertengahan atau akhir. Wabil ashari, di waktu sahur, di waktu penghujung malam, orang-orang bertakwa yastaghfirun, istighfar, mohon ampun. Jadi zikir yang paling utama juga di penghujung malam setelah tahajud ngapain? Ya Allah, mudahkan jamaah ya Allah. Fokus ya. Wabil ashari, di waktu sahur di penghujung malam, orang-orang bertakwa itu yastaghfirun, maka nanti malam bangun jam 3 malam, sholat sunat tahajud. Setelah sholat sunat tahajud barangkali witir. Setelah itu apa? Maka zikir yang paling utama adalah mohon ampun. Apa itu? Berarti orang bertakwa berapa tadi itu? 3. Dulunya berbuat baik, terus tahajud, terus istighfar. Yang keempat, wa fi amwali haqqul lis-sa'iri wal mahrum, dan ciri orang yang bertakwa yang keempat adalah dalam hartanya ada hak orang miskin, sa'il yang minta, wal mahrum dan yang enggak minta. Bareng ya. Orang miskin yang minta dalam Quran namanya, bareng-bareng ikuti saya, sa'ilun.
Kalau orang miskin yang tidak minta, dalam Quran namanya mahrum. Kalau orang yang udah meninggal nyebutnya orang yang udah meninggal namanya apa? Almarhum. Kalau orang miskin nggak minta, coba ulangi. Orang miskin yang minta namanya apa tadi? Ya Allah, semoga berkah semuanya ya Allah. Alhamdulillah ini satu persatu banyak juga yang datang. Tadi dipesan, Ustadz mohon maaf ya, dalam kondisi pandemi ini jamaahnya barangkali berkurang. Kalau saya tausiah pengajian mau sedikit atau enggak, yang penting menyampaikan. Insya Allah jadi berkah. Bener ya? Ya, jangan pernah Ustadz ngisi pengajian ngarepin jamaahnya selalu banyak. Setuju nggak? Setuju. Meskipun cuma satu, sampaikan. Insya Allah barangkali satu atau dua yang datang, insya Allah berkah. Tapi lihat sekarang pada fokus ke semuanya. Ini ada nggak yang datang 200 orang nih? Ya udah, teruskan lagi ya. Orang miskin itu ada dua. Orang miskin yang apa tadi? Minta, namanya sa'il. Orang miskin yang enggak minta namanya apa? Mahrum. Dua-duanya dikasih. Kenapa kok dia enggak mau minta, Ustadz? Karena dia menjaga dirinya. Maka ciri orang yang bertakwa yaitu rajin sedekah. Maka dari ayat ini ciri orang bertakwa, dua hablum minallah, dua hablum minan nas. Sama-sama. Ciri orang bertakwa di ayat ini ada berapa? Ya Allah, mudahkan jamaah ya Allah. Di ayat ini ciri orang bertakwa ada berapa? 4. Dua hablum. Yang hablum minallahnya apa? Tahajud. Terus apa lagi? Istighfar. Hablum minannasnya apa? Berbuat baik. Sama apa? Jadi kalau begitu pengen masuk surga jangan hanya fokus hablum minallah aja, tapi juga apa tadi? Hablum minannas. Karena buah dari hablum minallah apa? Hablum minannas. Pengen masuk surga dan jadi orang bertakwa apa Ustadz? Dulunya berbuat baik, hablum minannas. Rajin tahajud, hablum minallah. Selalu beristighfar di penghujung malam, hablum minallah. Dan rajin bersedekah. Maka kalau begitu, sepertiga malam yang terakhir, zikir yang paling utama menjelang azan subuh adalah apa tadi? Istighfar. Maka nanti malam jam 4 kurang seperempat, kita belum tidur, maaf, kita menanti azan subuh, zikir yang paling utama astaghfirullah hal azim. Jelas ya? Dah, kembali lagi. Jadi bahasa Arabnya malam apa tadi? Makanya ada perempuan namanya Laila. Laila Majnun, Laila aja. Sebelah kanan 2 kali. Laila. Dah, fokus. Tolong dihafalkan. Tolong difokus. Perbedaan antara tahajud dan qiyamul lail. Apa tadi? Perbedaan antara dan qiyamul. Tahajud mah artinya tarkul hujud, ninggalin tidur. Tahajud itu adalah salah satu dari sholat-sholat sunnah. Jadi tahajud itu adalah sholat sunnah. Sekarang qiyam mul lail. Hari di akhir zaman di mana gunung hancur dan semuanya mati, namanya hari apa? Kiamat. Kiamat itu artinya bangkit, bangun. Siapa manusia yang pertama kali bangun dari kuburan Ustadz di hari kiamat? Rasulullah. Dan kuburan apa yang pertama keluar dari tanah menuju padang mahsyar? Bukan kober yang dicepete, bukan jeruk purut atau tanah kusir. Kuburan yang pertama bangkit di hari kiamat adalah Baqi. Kuburan apa tadi? Di mana adanya? Madinah, di samping Masjid Nabawi. Jadi Pak, kober yang di rumah kita belakangan tuh. Yang duluan apa tadi? Baqi. Dinamakan kiamat artinya bangun atau menghidupkan. Dinamakan qiyam artinya menghidupkan. Lail
malam. Berarti qiyamul lail adalah menghidupkan malam dengan ibadah. Bareng-bareng ya. Qiyamul lail adalah apa tadi? Berarti kalau kita istighfar setelah tahajud, namanya apa? Namanya apa? Jadi kalau kita habis sholat isya baca Quran, namanya apa? Pak, Ramadan kemarin saya ada Zoom setelah sholat taraweh. Zoom pengajian, namanya apa? Di malam Ramadan qiyamul. Pokoknya semua aktivitas tujuannya ibadah, deketin diri sama Allah di malam hari, namanya adalah qiyamul. Sekarang saya tanya, nonton bola final Piala Dunia pertengahan malam, namanya apa? Masuk nggak qiyamul lail? Nggak masuk apa enggak? Nggak masuk. Jadi masuknya apa? Tujuannya adalah ibadah. Jelas ya? Malam dibagi jadi berapa? Apa bedanya tahajud sama qiyamul lail? Baru banget loh. Tahajud artinya sholat, qiyamul lail. Jadi kalau begitu tahajud bagian dari, nah, masuk intinya. Itu baru judul tuh. Masya Allah, baru judul aja udah 35 menit. Terusin gak nih? Baru judul. Ini belum masuk intinya, Pak. Sekarang Quran surah 113. Jumlah surat dalam Quran apa? Berapa? 114. Berarti surah ke-113 nama surahnya apa? Al-Falaq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Bareng-bareng ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya katakanlah. Katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birab, kepada siapa? Allah. Al-falaq, yang menguasai waktu subuh atau fajar. Jadi kita diminta sama Allah meminta perlindungan kepada siapa? Kepada siapa? Allah. Yang mana Allah itu yang menguasai waktu apa? Fajar atau subuh. Kedua, bareng-bareng. Min syarri ma khalaq. Dan minta perlindunganlah kepada Allah dari kejahatan makhluk Allah yang Allah ciptakan. Maka apabila kita mendapat gangguan dari makhluk Allah, kita minta perlindungannya kepada yang menciptakan. Siapa itu? Yuk sini hafalin bareng-bareng. Hafalkan ya. Makhluk Allah ada 6. Manusia, malaikat, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, bidadari. Yuk bareng. Jin duluan, bukan malaikat duluan. Saya ulangin ya. Fokus. Manusia, malaikat, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, bidadari. Jin. Sini ke saya dulu. Apa nih? Jin itu artinya samar-samar, tidak nampak. Dinamakan jin karena dia tidak terlihat. Jin bapaknya iblis. Manusia bapaknya Nabi Adam. Iblis dulu namanya, apalkan? Pakai ain. Azazir. Apa tadi? Karena dia tidak mau sujud sama Nabi Adam, maka namanya dikutuk jadi apa? Iblis itu artinya terputus. Bareng. Jin artinya tidak terlihat. Iblis artinya tadi apa artinya? Dulunya namanya iblis. Iblis itu punya keturunan. Berarti kalau begitu jin beranak pinak enggak? Bareng-bareng. Jin beranak pinak enggak? Ya, tapi malaikat enggak. Kalau begitu jin punya hawa nafsu enggak? Anak pinak jin yang durhaka itu namanya syaitan.
Syaiton itu artinya jauh dari rahmat. Bareng-bareng. Jin artinya? Pak, saya itu kalau ngisi pengajian, saya minta jamaah saya membawa catatan. Jadi apa yang disampaikan sama ustadz itu harus diapakan? Ditulis. Kok nggak ada nyatet ini? Iya, lain kali. Ya Allah, dia lagi. Sabar ya Allah. Pokoknya maafin ya Pak, canda aja ya. Canda. Minum Pak, minum. Bismillahirrahmanirrahim.